kalau remata merujuk kepada perkataan-perkataan. Oke, makanya di ayat 14 dengan jelas kai ologos, ya, kai ologos. Aduh, pendeta kucluk memang nih. Teman-teman ya. Udah Anda di sini teman-teman. Ya, terserahlah. Saya itu udah ada kekuatan Roh Kudus, ya. Anda nggak bisa. Lihat nih teman-teman ya, lihat nih. Pendeta sekelas pendeta saja tidak bisa membedakan antara penerima firman dan firman yang hidup. Makanya saya tanya. Pengertiannya beda. Makanya saya tanya, brother, ini loh. Dan hologos itu bukan kata sinonim, brother. Tidak ada persamaan kata antara remata dan hologos. Ya. Di dalam Yohanes 17, Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman remata lebih daripada satu banyak. Remata itu mandat. Udah gini aja deh, gini saja. Mandat yang sudah disampaikan. Mandat yang gini saja. Oke, gini aja. Yang dia terima itu untuk menebus atau memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepada dia. Teman-teman ya, kita lihat, perhatikan nih. Coba Anda buka Kamus Alkitab halaman 367. Kamus Alkitab. Kenapa Anda suruh buka Kamus Alkitab lagi? Iya, Yesus penerima firman di dalam situ. Bro, jangan murung, bro. Semangat. Kok nggak murung? Saya nggak murung dari tadi. Anda saya tanya di mana? Sebentar, brother. Sebentar, brother. Bukan jamaah Anda yang Anda bisa tipu. Ya. Justru itu Anda ini pendeta. Bakalan tergoyang, brother, iman saya. Anda ini pendeta, tetapi nggak ngerti kalau Yesus adalah penerima firman. Kalau saya nggak ngerti, kenapa saya bisa bedakan antara remata dalam original teks dan juga hologos? Itu berbeda. Coba perhatikan sekarang. Sinonim, sekarang bukan persamaan kata, brother. Anda harus bedakan itu. Dengarkan saya. Ya jelas kalau remata itu lebih daripada satu perkataan, kalau logos itu satu perkataan. Makanya saya tanya kepada Anda, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah perkataan yang hidup, di mana? Yesus memang perkataan yang hidup. Di mana ayatnya Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Yohanes 1 ayat yang pertama. Coba buka 1 Yohanes 1 ayat pertama. Loh, sudah saya buka tadi. Itu pembuktian dari murid-murid. Yohanes pasal 1 ayat 1. Baik. Dari murid-murid. Yohanes pasal 1 bahwa dia adalah firman yang hidup. Baik. Yohanes pasal 1 pembuktian dari murid, di mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 1, coba buka. Yohanes 1 ayat 1 pembuktian dari murid-murid, datanya dari mana? 1 Yohanes 1. Enggak, dari mana Anda tahu? Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Sebentar, surat Yohanes dan Injil Yohanes tidak bisa bedakan. Brother, perhatikan, tuh kan? Perhatikan saya. Yohanes, teman-teman lihat ya. Anda debat dengan anak saya aja. Dia lebih pintar dari Anda. Jangan kabur. Ini saya buktikan ya. Sabar dulu. Injil Yohanes. Anda mau debat dengan saya? Saya sedang mengatakan Injil Yohanes. Injil Yohanes. Sebentar. Bro, jangan kabur. Perhatikan teman-teman ya. Saya tidak pegang ya. Ini saya akan buktikan. Pegang apa-apa, awas. Saya akan buktikan. Dia mental, awas. Saya akan buktikan, teman-teman ya. Saya akan buktikan. Ntar ya, saya ambil Alkitabnya, saya ambilkan. Buka. Saya akan buktikan. Sabar dulu. Saya akan buktikan Injil Yohanes 1 ayat ke-1 adalah himne platonis. Saya tunjukkan buktinya. Sekarang nanti setelah saya tunjukkan kepada Anda, saya buktikan. Tidak buka. Saya tidak suruh buka. Perhatikan. Saya akan buktikan kepada saudara-saudara sekalian kalau Yohanes 1 ayat ke-1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan ada adalah caplokan dari himne platonis. Saya tunjukkan datanya.
Awas kon, awas kabur kau. Sekarang lihat nih ya. Saya tunjukkan datanya. Anda. Siapa yang tunjukkan penipu ya? Ya. Siapa yang penipu? Saya tunjukkan. Ya, yang kabur. Yang penipu. Yang kabur saya tunjukkan kepada Anda. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Saya tunjukkan. Dengan mata kami telah kami saksikan, dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Ini pendeta ini kucluk nih. Perhatikan teman-teman ya. Ini yang menjadi salah satu dasar bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Ternyata ini karangan manusia, himne Platonis ya. Ini saya tunjukkan di dalam data Alkitab American, The New American Bible. Saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Ini adalah data yang mencaplok himne Platonis. In the beginning was the Word, and the Word was God. Teman-teman perhatikan ya. Ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 adalah it was probably an early Christian hymn, jeder. Bukan hanya sebagai himne Kristen yang dijiplak menjadi firman Tuhan, teman-teman ya. Ternyata ini juga merupakan Hellenistik filosofi, jeder. Ya, sekarang tunjukkan. Kalah sama Anda. Kabur. Belajar teman-teman. Belajar dulu ini teks dan konteks, ini datanya. Supaya Anda ngerti teks ini datanya, konteks loh. Ini sejarah tersebut, konteks. Ini pendetanya kucluk, dibuktikan data Yohanes pasal 1 ayat ke-1 itu bukan firman Tuhan. Logos di situ adalah satu kata yang dicaplok dari himne Platonis. Dasar kucluk. Jadi tidak ada teman-teman ya, pendeta ini saja nggak sanggup membuktikan kalau Yesus adalah firman yang hidup. Dasar pijakan Yesus adalah firman yang hidup, himne Platonis. Nih kita lihat nih ya, satu kali lagi saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Teman-teman lihat ya. Ini data dari kekristenan itu sendiri. Kita lihat teman-teman. Ya, ini The American Bible. Kita lihat Yohanes pasal 1 yang katanya tadi logos-logos itu teman-teman ya. Lihat teman-teman ya. Yohanes pasal 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ternyata ini adalah himne Platonis. Lihat nih, himne Platonis. Lihat nih, brother. Lu dengerin gua dulu. Dengerin adalah firman dengerin gua. Woi, ya? Dengerin gua. Yesus Kristus dengerin adalah gua. firman yang hidup. Ya? Dengerin gua, itu dengerin gua. Dengerin gua. Dengerin gua. Aduh. Murid dari dengerin Yesus. gua. Enggak. Teman-teman lihat ya. Ternyata menurut himne Platonis, Yohanes pasal 1 ayat ke-1 itu bukan perkataan murid, melainkan himne Platonis. It was probably an early Christian hymn. Bahkan the word Greek logos, ternyata term ini adalah Hellenistik filosofi. Nah ini kata logos itu ternyata mengandung unsur Hellenistik filosofi. Gua ngomong nggak didengerin, kapok kon. Jadi teman-teman itu ya. Tapi nggak ngerti tentang kata sinonim persamaan kata itu, kamu nggak ngerti. Pendeta Bahlul, belajar bahasa Indonesia dulu kamu. Dengerin dulu, dengerin saya dulu. Kamu belajar bahasa Indonesia,
Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 ternyata itu bukan firman Tuhan. Jadi dasarnya dari mana? Dasarnya dari mana orang Kristen mengatakan Yesus adalah firman yang hidup? Belajar bahasa Indonesia. Di mana dasarnya? Di mana dasarnya Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Ternyata dogma yang dibangun atas dasar kesesatan yang tidak dibangun dengan data, dengan dalil. Jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur. Ternyata kok sinonim. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 ternyata adalah dalil yang dicaplok, bukan berdasarkan firman Tuhan. Anda yang sudah bikin kabur teman-teman ya. Lihat. Saya tidak kabur. Lihat ya. Siapa yang akan kabur? Baik. Kita akan lihat siapa yang pucat. Teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan. Enggak. Sekarang saya tanya sama kamu. Memang berkelas katanya ya. Sekarang saya tanya, siapa yang akan kabur, saudara-saudara? Ternyata teman-teman tidak ada orang Kristen yang sanggup membuktikan. Ya. Oke, silakan. Ternyata orang Kristen tidak ada yang sanggup membuktikan kalau Yesus adalah firman yang hidup. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 ternyata itu mengutip himne Platonis. Bagaimana Anda percaya Yesus adalah firman yang hidup sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu? Salah satu dasar, salah satu dalil bahwa Yesus adalah firman yang hidup ternyata himne Platonis. Nih brother ya, saya tunjukkan Alkitabnya. Ini adalah The New American Bible ya. Belum selesai, belum. Jangan kepanasan, belum selesai. Belum selesai. Kok sudah terus? Oke. Ternyata Yohanes pasal 1 ayat ke-1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini adalah himne Kristen atau Christian himne. Bahkan kata logos itu sendiri merupakan mengandung apa ini? Intelligibility of reality, Hellenistic philosophy. Nah, sekarang saya tanya, atas dasar apa Anda mengatakan Yesus adalah firman yang hidup sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah firman yang hidup? Justru Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus sang penerima firman. Oke. Ya, jadi di mana Yesus mengatakan, katakan saja, jawab dengan jujur. Sebentar dulu. Belum ini. Anda bicara tadi. Belum, makanya pakai timer. Udah gini ya, kita pakai timer aja deh. Pakai timer aja. Oke. Biar enak ya. Undangan. Match ya. Terima ya. Oke, silakan. Ya. Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus adalah penerima firman. Karena kalau saya lihat di sini, ini ada remata. Ya, baik kita lihat dulu dalam terjemahannya teman-teman. Yohanes 17 ayat ke-8. Ayat ke-8 sangat jelas bahwa di sini Yesus itu bukan firman yang hidup. Ternyata Yesus itu adalah sang penerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dalam bahasa Yunaninya, hotita remata. Segala firman yang disampaikan kepada Yesus diterima. Hotita remata haa dedo kasmoi dedo ka hautois kai hautoi elabon kai egenoshan aletos hoti parasou exelton kai evistation hoti sume avesteilas. Jelas di sini remata. Kenapa tidak menggunakan kata logos teman-teman? Karena remata itu lebih daripada satu. Kalau logos itu hanya satu, kita lihat di dalam interliniernya ya. Nih,
kalau Yohanes pasal 1 ayat ke-1 contoh ya, di sini juga menggunakan kata the word, tapi menggunakan kata logos. Logos di sini itu satu, singular. Kita lihat di sininya. Ya, nominatif maskulin singular. Berbeda dengan Yohanes 17. Yohanes 17 ayat ke-8. Nah, kalau di sini remata. Di sini apa remata? Remata itu adalah bentuknya adalah number plural, jumlah, yang menunjukkan jumlahnya banyak, plural. Jadi tidak ada satu dasar pun orang Kristen mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Kalau Yesus adalah penerima firman, ayatnya ada. Jadi saya minta bukti kepada Pak Pendeta Edward ini ya. Sebentar, ini waktu saya belum selesai. Oh siap. Okay. Kalau saya lagi ngomong tolong diam. Teman-teman ya, ternyata tidak ada satu dasar dan bukti pun kalau Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah firman yang hidup adalah doktrin dogma bapak-bapak gereja yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Bagaimana Anda beriman kepada ucapan Yesus sementara Anda tidak percaya sama ucapan Yesus sendiri kalau dia adalah penerima firman? Yohanes 17 ayat ke-8. Bahkan Yohanes 1 ayat ke-1 itu ternyata himne platonis. Jadi bagaimana Anda percaya dengan dogma sesat Yesus adalah firman yang hidup, sementara itu tidak ada rujukannya dari Yesus? Jawab pakai data di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup. Ya, di mana Yesus jangan tulah-toleh kemana-mana ya. Coba Anda minta kepada Roh Kudusmu. Katanya Roh Kudusmu Tuhan. Coba minta ke Roh Kudusmu. Di mana Yesus mengatakan, akulah firman yang hidup, di mana? Ya, tolong jawab. Saya berikan waktu saya buat Anda. Jeder. Oke, sudah. Oke. Saya diam ya, saya diam. Ya, waktunya. Oke. Selesai aja dulu supaya saya enggak ambil, saya enggak perlu. Oke, baik. Oke. Oke, kita silakan Anda jawab pertanyaan saya. Dia bilang begini, ya. Pakai data. Ada satu orang Kristen, ya, yang mengatakan Yesus itu firman yang hidup. Terus Yohanes ini orang apa? Ya, Yohanes ini orang apa? Ya, orang Arab atau orang Sunda teh? Yohanes ini adalah orang Kristen, ya. Yohanes ini pengikut Kristus. Saya cuma mau kasih satu ayat. Tadi saya bilang buka 1 Yohanes, dia tanya Injil Yohanes. Dia tidak bisa bedakan antara surat Yohanes dan Injil Yohanes. Makanya ketika saya merujuk kepada 1 Yohanes, dia tidak bisa bantah. Kita main santai aja ya. Main santai aja ya. Ini saksi mata, bro. Anda tidak ada di situ, Yohanes ada di situ, bro. Ya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Firman yang hidup ini, pernyataan Yohanes ini merujuk kepada Yesus Kristus. Makanya di dalam original teks, ya, original teks, ya, itu dia pakai logo, yaitu firman yang hidup merujuk kepada Yesus Kristus. Sama, brotherku, di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama yang Anda bahas tadi di Injil Yohanes, dia pakai kata yang sama, firman, yaitu logos atau hologos, ya. Ini firman, ya, logos itu baru bilang ngerti tentang sinonim. Anda tidak bisa bedakan antara remata dan hologos. Hologos itu merujuk kepada pribadi dari firman yang hidup itu, Yesus Kristus. Makanya di Yohanes yang pertama ayat yang ke-14, ya, firman telah menjadi manusia, ya. Nah, saya tunjukkan. Dia pakai kata apa di dalam original teks? Sinonimnya sama.
Bro, gimana sih kamu? Pakai apa? Hologos. Duar. Jadi itu bro, kalau Anda mau bahas Yohanes 17 ayat yang ke-8, ya, saya kasih strongnya ke Anda. Anda saya sudah tunjukkan di sini partikular statement, perintah bro. Haleluya. Haleluya. Nah, ini Roh Kudus yang berbicara kepada Anda melalui saya ya. Ya. Anda tidak punya Roh Kudus, Anda tidak punya Roh Kudus bro. Anda tidak bisa menjelaskan firman itu dengan ketulusan hati. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya, ya, lebih besar daripada roh Anda. Roh Anda itu kerdil. Roh Anda itu roh yang menipu banyak umat, menipu banyak jemaat. Jadi Anda tidak bisa bedakan arti remata, mandat, perintah. Atau saya mau buka terjemahan, ya, supaya Anda mengerti. Oke, supaya juga di bawah itu tahu. Ya, rema merujuk kepada apa? Rema. Oke, ya. Dapat menunjukkan suatu pernyataan atau perintah, bro. Ya. Gimana sih kamu ini? Makanya, bro, saya mau bilang begini. Jangan tipu-tipu, bertobat bro. Jangan tipu-tipu jemaah. Saya bukan jemaahmu, ya. Saya ini hanya pendeta muda yang baru belajar. Saya ini awam bro, ya. Tapi saya bisa belajar bahasa Ibrani, saya bisa belajar bahasa Yunani bro, ya. Saya bisa baca juga bro. Bukan cuma bisa baca, bukan hafal lagi bro. Kalau hafal itu metode anak SD bro. Saya bisa mengartikan dari pengertian arti remata bro, ya. Dan hologos itu bukan kata sinonim atau persamaan kata. Di dalam leksikon Yunani Anda harus belajar, Anda harus tahu. Masa Anda apologet, nggak bisa ada orang yang kalahkan terus Anda nggak tahu bisa bedakan antara remata. Ini pernyataan dari murid. Murid Kristus itu orang Kristen bro. Pengikut Kristus itu Kristen. Jadi Yohanes bilang, dia adalah firman yang hidup. 2, gasken. Oke. Selesai. Ternyata nggak ada isinya guys. Ayo lanjut. Oke, katanya Anda bisa bahasa Ibrani ya? Bener nggak? Brother? Apa? Hah? Tunggu. Sebentar. Iya, silakan. Bentar. Tunggu, Papa. Sudah langsung masak? Udah? Sabar ya bang. Udah belum? Kabur. Giliran mau tak tes Ibrani kabur dia. Demi Allah ya, saya nggak ini ya. Kabur dia. Mau saya tes bahasa Ibrani dia. Kabur dia. Mau saya suruh baca ini, ya kan? Kabur dia. Pendeta kucluk kabur. Tuh teman-teman ya, 5 menit ngomong ngalor ngidul tidak bisa membuktikan kalau Yesus adalah firman yang hidup. Ternyata firman yang hidup itu bukan ajaran Yesus. Yesus itu penerima firman. Saya tunjukkan. Yesus itu penyampai firman, penerima firman. Kabur, ngaku bisa bahasa Ibrani, mau saya tes gitu kan. Bukan hanya bisa baca. Nih teman-teman ya, kita lihat ya. Ini kamus Alkitab ya. Ini kamus Alkitab. Ini Alkitab saya. Mohon maaf udah agak lecek. Nih. Nabi, seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat 5, dan Yesus sendiri Lukas 24:17 disebut nabi. Nabi itu adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Jelas ini definisinya. Kabur. Sudah saya bilang,
Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Ditanya di mana dalilnya Yesus adalah firman yang hidup. Ternyata itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus sangat jelas bahwa Yesus itu menerima firman, remata. Remata itu perintah firman Tuhan. Jadi remata itu adalah perkataan-perkataan. Kalau isinya adalah perintah Tuhan, ya wajib. Nama juga hukum. Kalau logos itu satu. Gitu. Ya. Gak ada pendetanya kabur. Mana nih? Saya tunggu ya. Jadi nggak bisa jawab. Logos itu kalau menggunakan kata logos, Yohanes 1 ayat ke-1 itu ternyata mengutip, menjiplak himne Platonis. Ini datanya. Tadi sudah saya tunjukkan. Nggak ada bobot. Coba ya, dia udah kerasa nih. Waduh, dia ngomong bisa bahasa Ibrani. Salah alamat ngomong bisa bahasa Ibrani. Anak-anak iblis itu luar biasa ya. Pendetanya yang kabur, saya yang dibilang kabur. Dasar anak iblis. Yesus firman yang hidup, nggak ada datanya. Ayo teman-teman, tap-tap layar ya. Nggak ada dia. Dia kerasa dia. Saya juga bisa baca Ibrani. Dia lupa. Pamer kayak gitu dengan orang yang bisa Ibrani. Langsung di off dia. Nggak ada ya teman-teman. Coba cari sih. Nggak ada. Dia udah nyadar dia. Salah dia. Udah salah, datanya nggak ada. Udahlah teman-teman. Konsep firman hidup itu nggak ada, itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Teman-teman cari sendiri di Bible Hub. Nah, ini loh sangat jelas, brother. Nih, ya, for the words that you haven't give me. Sangat jelas ini. Ya. Hotita remata, atas segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Edokasmoi. Ini sangat jelas loh, Yesus itu penerima firman, bukan firman yang hidup. Kalau ditanya Yesus firman yang hidup, siapa yang ngajarkan? Bukan Yesus. Gak ada Yesus mengajarkan dirinya adalah firman yang hidup. Yesus mengajarkan dia ini penerima firman. Itu fakta menyakitkan buat kalian. Menolak data sendiri. Tato doang gede, kabur. Open cam ya. Kalau nggak open cam mohon maaf. Open cam, Elia. Waduh, saya nggak bisa open cam. Kalau nggak bisa, sorry, saya nggak mau. Saya sebetulnya baru pulih dari sakit ini. Terima kasih teman-teman ya. Aduh suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Kang Yan. Gimana Kang? Alhamdulillah, ini lagi makan ngajakin Alvin. Lo tahu gak besok? Halo Kang. Kang Nanda, Sip. Temon, Yo. Kang Dayonat, Alhamid. Masya Allah. Weh, di mana ini? Ini lagi makan di Ampera. Kami penghujat. Nggak di mana itu? Di Bandung, Bang. Oh, mantap. Iya, Ajak-ajak. kagak nge-like kak. Ini aku pun ditelepon Alvin. Si Kempas turunin aja. Dia Oke, Bang Nandar, Siap, salam siap. ya, sehat tapi sehat ya. Siap. Alhamdulillah Kang Yan, saya tujuh. Fair si Alfi sehari di sini. Gimana Kang? Berisik Kang Yan.
Lanjut. Gimana? Ya udah. Ya, berisik Kang Yan. Oke, aku turun aja nah Bapak. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum. Berisik banget. Mana pendeta ini? Kabur gua. Gua udah gemes banget itu. Datang nggak ada. Asbun doang. Iya, Mak. Gimana, Mak? Pengen naik barusan, pengen ngobrol sama mereka. Oh, nggak ada. Berisik. Bentar aku pengen. Pakai dulu kerudungnya di panitian dulu. Banyak minum. Oh iya, lupa. Belum. Minum air putih aja, air putih. Makasih. Minum. Diseling lah. Diseling. Iya, nanti aku. Kamu buat aku ini wae. Iya. Memang bertubi-tubi nih aku. Aku tadi. Jadi aku debat pikiran mah kemana-mana ini. debat tapi pikiran ini lagi, waduh ini gimana besok nih? Kacau beliau kau Hah? Kacau beliau. Apa? Kacau beliau. Iya nih. Teman-teman doain aja ya. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Amin. Mana itu tadi si pendetanya? Gak ada, kabur. Katanya. Dia soalnya udah salah lah. Udah salah ngotot. Udah gitu pamer bahasa Ibrani katanya. Pamer bahasa Ibrani. Aduh, Mami ayo. Ya selalu. Mami. Masya Allah, Mami. Aku 6 hari, Mami. Aku demam, meriang. Makanya nggak pernah live aku. Ini aja masih lemes aku. Masya Allah, kau ini. Ini emak parkun aja di atas. Kalau mau PK, soalnya turun. Pendetanya kan ini live, tapi nggak tahu kemana nih pendetanya nih. Ya kabur gitu mah. Aduh, Kabur, alasan dia. Padahal mah enggak. Ya. Siapapun, baik Mikana, baik si RK, baik siapapun si Edi, suruh datang ke sini. Jangan bilang-bilang Mikana itu iya kadar iya datang sini bawa. Gak usah ini. Tapi memang susah ya oton-oton ini bahlul ya. Ayat yang tertulis yang ada Yesus adalah penerima firman, remata. Remata itu kalau dalam bahasa Arabnya itu kalam. Ya, kalamullah gitu kan. Itu ditolak loh. Tolaknya itu gak berdasar. Itu alasannya perintah lah. Ya karena firman Allah itu bentuknya perintah. Aturan-aturan kan. Kalau logos itu satu. Cuma ya gimana kita hanya menjelaskan. Biarkan mereka berpikir. Tapi nggak ini mereka nggak pernah berpikir ke situ. Coba kalau logos itu kalau dalam bahasa Arabnya kalimat. Kalimat satu. Nah, kalau kalam itu kan banyak. Kalimullah, orang-orang yang berbicara dengan Allah, orang berbicara dengan Allah. Pembicaraan itu kan banyak. Kalau logos itu satu kata. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kun, jadi. Itu jadilah, itu kan satu kata, kun. Makanya ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 69 itu inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Enggak, ini baik, pendetanya, aku kesel nih pendetanya belum selesai dah kabur ya. Dia keceplosan dia. Oh, saya ini bisa baca Ibrani. Wah, dia udah mulai. Dia pamer
pamer salah orang. Terus sebentar ya. Langsung kabur. Itu pura-pura pada orangnya yang sebelah sini dia apa bohong itu padahal. Iya, karena dia sudah salah, nggak maksudnya mau pamer tapi salah orang. Saya ini pendeta katanya, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani. Loh, dia bingung. Oh iya loh, salah alamat dia langsung. Padahal tadi teh baca langsung baca gitu. Ya, tadi dia udah tahu. Aku kan tadi ngambil ini. Anda tadi bisa bahasa Ibrani. Langsung bentar ya, kabur. Mau dibawa udah ketar-ketir aja kau itu udah masih pucat kau masih pucat. Masih jangan seterewat teuing. Enggak, tadi suaraku gede apa kecil ya? Gede itu tadi gede banget. Enggak, itu yang gede bukan akunya, ini suaranya. Gedein aja pul aja ininya. Udah. Mang Haji ya tentang Nabi Muhammad tuh tadi gedek banget nih. Boleh, silakan. Silakan. Nanti mah turun lagi kalau udah ngaji ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Quran surat Al-Ahzab ayat 40 tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
artinya. Kita bacakan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dialah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Terima kasih, Ma. Ma turun dulu ya. Ya. Siap. Silakan siap, ya. berjuang lagi. Berjuang lagi, Siap. minum. Dari ambil. Oten. Iya, iya. Di bawah. Nanti deh aku. Ya, makasih ya, Mak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya yang diajarkan oleh Yesus kalau Yesus adalah firman yang hidup. Teman-teman harus membedakan antara dogma dan pengajaran. Kalau kita berbicara tentang pengajaran, sumbernya Yesus. Di mana? Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah penerima firman, ada. Ya. Yohanes 17 ayat ke-8. Tapi kalau dia dikatakan firman yang hidup, nggak ada dalilnya. Kalau orang mau ngomong dia begini, mau ngomong dia begitu, itu mah kata orang. Dari mulutnya sendiri nggak pernah mengajarkan. Ya, kalau dia mengajarkan penerima firman, ada Yohanes 17 ayat ke-8. Jelas ayatnya, jelas bahasa Yunaninya. Tapi memang mudah-mudahan kalian yang menonton ini sadar betul ya bahwa konsep pengajaran firman yang hidup itu adalah salah, nggak punya dasar. Pendeta saja kabur sampai coba ada nggak dia live? Nggak ada. Sudah termakan dengan kata-kata sendiri. Saya bisa Ibrani. Dia lupa ngomong dengan yang bisa bahasa Ibrani. Jadi langsung Nandar maaf kabur. Ada nggak dia live? Nggak ada, kabur dia. Karena kalau ngomong gitu ke orang lain oke lah. Ya ngomong kepada orang yang bisa, salah besar. Gitu ya. Anak-anak iblis pada kepanasan nih, nggak ada pahlawannya lagi nih. Mana anak-anak iblis? Coba
bantah ucapan saya. Saya masih ada waktu nih. Anak-anak iblis, bantah ucapan saya. Ajaran kalian iblis yang mengajarkan penyembahan terhadap manusia. Coba cari enggak, giliran kalah debat. Bisakah kamu bicara agamamu saja? Wah, giliran kalah debat begitu ya. Giliran kalah debat ngomongnya begini. Oten-oten ya begitu teman-teman. Kalau kalah debat, bisakah kamu bicara agamamu saja? Wah, biasa ini lagu lama nih, oten-oten kayak gini. Kalau pendetanya kalah debat, ya, nggak bisa membuktikan Yesus adalah firman yang hidup. Yesus mengajarkan dia adalah penerima firman. Yohanes 17 ayat 8 nggak bisa dibantah itu. Kalau bisa itu ngeles aja sebetulnya. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya itu jelas. Kalau kalah debat, urus aja agamamu. Weh, inilah lagu lama ini. Coba cari pendetamu siapa lagi? Saya masih ada waktu nih. Si Edis, Mikana, siapapun lah boleh, silakan. Saya sendiri nih. Saya sekarang posisi pada performance yang tidak seperti biasanya. Jujur 6 hari yang lalu saya sakit ya, karena kecapean maling ya. Karena live-nya kadang sampai malam, terus belum lagi aktivitas rutinitas sehari-hari. Itu saya ngedrop itu. Aduh, meriang, demam. Sekarang alhamdulillah sehat. Ya, setelah sehat kembali menginjili. Cuma mungkin porsinya saya kurangi ya. Sampai jam 12 saja. Udah jam 12 saya stop. Mana oten-oten? Yesus bukan firman yang hidup. Pendeta aja nggak becus jawab. Ya, 6 hari saya nggak live. Bukan karena akun di Bennett ya, bukan ya, karena akun yang lain kan masih aktif. Saya memang sakit. Ya. Sakit saya. Demam, meriang. Saya jarang lihat TikTok saya. HP saya matikin. Nggak ada oten, teman-teman, nggak ada nih oten. Nggak, pendeta yang mana pendeta yang tadi malah kabur, tiba-tiba live dimatiin. Dasar oten. Gak malu. Nandar, aku ini pendeta Nandar, bisa baca Yunani, bisa baca Ibrani. Dia lupa. Dia ngomong sama siapa, dia lupa. Baru inget dia, waduh bisa dites aku. Langsung mundur, langsung tiba-tiba kabur. Udahlah, nggak ada dasarnya Yesus firman yang hidup. Ingat, saya syaratnya open cam ya. Saya nggak nerima yang close cam. Masa nggak ada pendeta yang sanggup ngalahin saya? Masa nggak ada pastor, debater oten yang sanggup mengalahkan saya? Ini saya pada performance yang tidak semestinya ini. Saya masih lunglai. Nggak ada nih. Mana? Cari debater oten yang paling hebat. Ini kalian harus. Ini performance saya yang tidak seutuhnya loh. Saya masih lemas ini sebenarnya. Saya nggak bisa teriak. Kalau suara saya menang itu karena soundcardnya, karena mikrofonnya. Kalau saya itu sebetulnya nggak bisa teriak. Lemas, masih lemas saya. Mikana, nggak ada Mikana. Oten kalah debat. Nggak ada yang berani ngalahin saya. Ayah.
Teman-teman jangan curhat lah. Tadi Yusuf yang debat kok curhatnya ke saya. Kalau saya masih sama siapa aja boleh. Mau si makanan, merekanya nggak mau. Nggak mau, si Mikananya nggak berani. Padahal ini performance saya nggak sempurna. Saya nggak bisa teriak, nggak bisa ini. Belum fit bener saya. Tapi nggak ada yang berani nih otot-otannya. RK lawan nggak ada yang berani. Kalau berani saya tunggu sekarang. Yesus bukan firman yang hidup. Mana pendeta tadi kabur. Belum selesai udah kabur. Terbukti kan, nggak bisa jawab. Nggak ada Yesus mengatakan akulah firman yang hidup. Nggak ada. Yesus itu penerima firman, Yohanes 17 ayat 8. Remata itu firman-firman, perkataan-perkataan. Penerima dia, pendengar. Tato doang gede kabur. Iya. Tato doang gede kabur. Nah bener nih Andi nih. Tato doang gede kabur. Soalnya dia udah pamer duluan sih. Saya bisa baca Ibrani katanya. Dia lupa, salah ngomong paling dia. Pendetanya salah pamer. Kalau pamer sama yang lain oke. Pamer ke orang yang bisa Ibrani. Saya itu udah ini aja, udah mau ngetes nih. Oh, Anda tadi mengatakan bisa Ibrani. Coba baca. Kabur. Assalamualaikum. Silakan. Open cam, brother. Wajib di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dia mau sampaikan. Dicari-cari nih. Pantesan sakit ya kemarin. Iya, saya 6 hari sakit saya. Oh iya. Semangat terus Bang Andar. Ya. Ya udah gitu aja, turun izin turun ya. Siap. Ya sehat terlalu ya Bang. Ya. Saya bisa bahasa Ibrani katanya. Dia mikir, waduh bisa dites gue. Udah baru aja mau gua tes itu, udah kabur duluan ya. Pendeta pengecut. Tato doang gede, mental udah nggak ada. Dengar nggak dia bilang apa? Saya bisa baca Ibrani Nandor, katanya. Dia lupa ngomong sama siapa. Saya sudah siapkan ini. Tadinya saya mau coba Anda baca dulu, katanya bisa bahasa Ibrani. Kan? Tadinya saya mau nunjukkan ini. Katanya Anda bisa Ibrani. Coba. Coba dibaca ini. Coba dibaca, Pak. Dia ngerti dia. Pasti dia paham, makanya kabur dia. Dia ngaku bisa baca. Ngaku bisa baca kepada orang yang bisa baca. Takut dites. Kabur. Udah salah. Jadi ngotot emang, itu sangat jelas itu Yesus penerima firman. Yohanes 17:8 itu sangat jelas teman-teman. Perkataan-perkataan. Remata itu perkataan-perkataan. Kabur. Pendetanya kabur. Pendetanya kena ajab. Noten. Kalau nggak modal congor ya namanya bukan pendeta.
Coba PK aja. Ya nggak ada lawannya, Mak. Ada juga cewek-cewek nih. Gak apa-apa kalau mau nonton yang lain silahkan ya teman-teman. Kalau mau nonton yang lain. Memang gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Pendeta cuma ilmu ngeyel doang. Ngeyel petampo lagi. Nandar, saya ini bisa baca Ibrani, Nandar. Bukan hanya ngeja, Nandar. Critical text-nya juga bisa. Dia lupa. Aduh, gua ngomong sama siapa ini? Salah, dia salah ngomong. Mau saya tes. Langsung. Nandar, maaf. Wah, langsung kabur dia. Pendeta kucluk kabur. Kepenuhan Roh Kudus kabur. Dasar pendeta kucluk. Mana oton-oton yang lain? Gak ada yang berani lah. Tukul, pendeta tukul. Pendeta tukul. Roh Kudus kabur. Nggak usah didikte lah. Gak bakal berani si Mikana. Kalau sama saya mah. Kalau berani sudah saya jambak. Gak berani dia. Siapa aja, nggak usah nggak usah di absen. Kalau berani ya naik. Saya mah gitu, kalau berani naik. Jambak saya kalau kalian live. Kalau misalnya mau naik ke room saya ya udah naik, nggak usah ngedikte. Mikana apa gitu ya, nggak berani lah. Si Mikana itu kalau sudah sering saya ke si Mikana itu. Kalau kalah debat, mesti nanti naikin orang. Jadi nggak fokus. Kalau saya sama siapapun lawannya, saya hadapi sendiri. Kalau saya menghadapi sendirian. Si RK nggak berani. Gini aja deh. Percuma kalian banyak nyepam ya. Kalau kalian mau saya debat dengan siapapun di share live saya. Itu lebih kerja nyata gitu. Kalian pengen debat saya dengan si siapa, di share live saya. Misalnya ke si Bom, si Nandar lagi live nih, tolong hadapi, belum ada yang sanggup mengalahkan. Nah itu caranya begitu. Kalau kalian typing di sini, sampai dunia kiamat pun mereka nggak bakal denger, nggak bakal lihat. Usaha nyatanya di share live saya, di share ke DM-nya dia. Kalau cuma DM typing nama orang ya merekanya nggak bakal dengar. Kalau saya sama siapapun saya tunggu. Ya mana debater Kristen yang paling hebat? Pendeta aja sampai kabur. Terbukti kalau Yesus adalah penerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Terbukti Yohanes 1 ayat 1 adalah ini perkataan himno Platonis. Silakan open cam. Baho. Halo? Baho? Hitungan 5 nggak ngomong saya turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Spam aja nih orang. Gak usah ini. Jadi jangan ini. Kalau kalian mau debat kalau mau saya debat dengan siapapun, di share live saya, di DM kan, di share. Kalau ngetik namanya di sini ya percuma, wasting time, nyepam.
Jangan nyepam. Yesus bukanlah firman yang hidup. Coba lu maju si Barani, pasti babak belur lu. Mana si Barani nih? Ma, si Barani jambak, Ma. Mana si Barani naik? Mana si Barani nih? Wah, nggak berani pada oton-oton, nggak ada berilmu ya. Saya belum terkalahkan ini loh. Bahas Yesus bukanlah firman yang hidup. Mana ini? Muslim boleh naik, Kristen boleh naik. Open camp syaratnya ya. Mau bertanya boleh. Syaratnya open camp. Syaratnya open camp ya. Bang, Ya. wong endi bang? Surabaya endi bang? Jare sampean pernah nak Surabaya. Jare pernah nak Surabaya. Arek Darjo aku, arek Gedangan. Iya sih bang. Opo? Jare pernah bang nak Surabaya bang. Iya, Win, open camp cuk. Kak iso Apa? iki opo iki? Gak iso ya wis ah. Ya wis bang. Jangkrik. Arek-arek iki. Tak benar rek. Tak. Aduh, si Oten gak ada yang berani sama saya. Padahal saya gak bisa teriak-teriak. Ini saya itu gak bisa teriak-teriak teman-teman. Ini maksimal suara saya. Saya gak bisa teriak-teriak sumpah. Ini bukan pada performance saya yang biasanya. Jadi itu sebetulnya keuntungan bagi Oten ini. Jadi saya nggak bisa teriak-teriak nih. Tapi nggak ada yang berani. Pendeta aja kabur. Gua malasnya sama pendeta itu tuh gitu. Kalau udah kalah debat kabur. Gitu. Baru setengah kabur. Itu gue yang gue malas itu. Gitu. Gua terima kalau open camp. Open camp, kalau open camp gua terima. Kalau nggak open camp gua nggak terima. Open camp, seger. Ini akunku masih kecil, Ndar. Belum bisa open cam. Sorry Gar ya. Aku bukanlah aku yang dulu. Sekarang room saya wajib open cam. Ya, mau seger-seger, mau siapapun, mau teman saya. Kalau nggak open cam, mohon maaf ya. Kalau di room saya wajib open cam. Mana? Nggak ada Oten nih. Aduh, Oten nggak ada yang berani sama saya. Padahal sudah saya kasih tahu nih. Ma, kalau orang ini nggak ngomong-ngomong, nggak usah dinaikkan lagi nih. Ya, pasti nggak ngomong dia. Open cam. Tuh kan. Ma, nggak usah dinaikin, Ma. Tolong, Ma. Spam, Ma. Nge-report. Dari tadi begitu doang dia.
Yang lain aja. Nandar, kata si Paulus boleh berdusta. Betul, Roma 5 ayat ke-7. Ini Kristen kok nanya sama saya? Bible sendiri nggak ngerti. Nandar, kata si Paulus boleh berdusta. Ya bolehlah, Roma 5 ayat ke-7. Apabila kemuliaan Tuhan oleh karena dustaku, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Nanya begitu aja sama saya. Gak pernah baca Bible kan? Dasar. Sorry ya, Mak. Kalau followernya gak usah dinaikkan si baho-baho ini. Dari tadi cuma ngeprank doang. Teman-teman, mohon maaf ya. Si baho ini gak usah dinaikin, dari tadi cuma ngeprank doang. Naik gak ngomong, naik gak ngomong, percuma buat apa. Bisuin aja si baho. Si Mikan itu nggak berani debat sama saya. Kabur dia itu. Gak percaya orang-orang. Di YouTube saya juga banyak itu. Di YouTube saya. Coba lihat di YouTube saya. Terakhir itu ada kalau nggak salah upload di mana ya? Aku upload di mana? Wah, kena pelanggaran, pantesan nggak ada. Ini teman-teman, makanya gue tuh malas kalau bikin live kalau debat sama si Mikana, sama siapa itu di-report sama kaum ini Paulus. Teman-teman, nah ini jadi di-report sama mereka. Kalau saya upload itu di-report sama mereka. Ini ada ini, makanya saya cari kok nggak ada. Oh, kena report nih. Jadi nggak ada videonya. Di YouTube ada, di YouTube Yonatan Nandar. Banyak tuh debat sama si RK di report, debat sama si Joseph uploadannya di report. Jadi mereka ini ketakutan gitu loh. Tuh. Debat sama si Joseph di report tuh, di upload, sama si RK di report. Banyak sekali di report. Tuh, sama si RK di report. Tuh, ini di report nih. Bible kita palsu nih, data Bible kita palsu di report. Tuh, debat sama si Edis di report. Debat sama si Edis di report. Jadi mereka main report tuh. Debat sama Saifuddin Ibrahim di report. Debat sama si Joseph nih. 1, 2 di report. Makanya saya malas kalau upload itu karena di report terus. Di report. Debat sama Pak Pendeta Mel Atok di report. Ya. Jadi begitulah. Main report mereka. Kalau TikTok ini terlalu sensitif. Dikit-dikit di report rungkat. Nah,
ada di YouTube. Kalau di YouTube tuh lihat teman-teman debat saya sama si ini apa lagi Titin. Ya, halo, assalamualaikum. Open cam, Abdullah, wajib. Maaf saja Ustadz, gelap ini. Kalau gelap, mohon maaf, cari tempat terang. Mohon maaf ya. Oh, ya. Jadi saya tanpa tendeng aling-aling, mau dia Muslim, mau dia Kristen, kalau gelap, gak jelas, jangan naik. Kalau lagi di rumah, lagi di kamar, baru saya terima. Saya nggak mau rame-ramean ya, maksudnya. Kalau tujuan saya live pengen cuma cari penonton, bisa. Saya naikin oten sembarang kalir, saya bisa. Tapi saya bukan untuk menunjukkan tontonan. Saya ingin menunjukkan tuntunan. Ya, kalau cuma debat-debat, adu suara, adu hujat, saya juga bisa. Cuma saya bukan apa ya, nggak sesuai dengan passion saya. Saya debatnya ilmiah. Data, fakta, open cam, baru. Kalau debat uraan itu saya nggak sesuai dengan kepribadian. Ya. Kalau debatnya uraan itu nggak sesuai dengan kepribadian saya. Karena kepribadian saya ya begini. Oten, nggak ada Oten yang sanggup mengalahkan saya. Tadi pendeta ngeyel, bubuk, kabur. Nandar, saya ini bisa Ibrani, Nandar. Dia lupa ngomong dengan orang yang bisa Ibrani. Kabur. Siregar. Assalamualaikum. Open cam. Oh, udah bang. Belum. Bapak. Siap. Emangnya pendeta boleh bertato ya bang? Kalau dalam mereka bebas, mau bertato, mau berketek, mau bebas. Oke. Ya, itu aja pengen punya foto sama Bang Nandar. Oke, si Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Apa nih Hesti nih? Assalamualaikum warahmatullahi Open cam kau, Hesti baluap. Open cam kau. Kau inilah sibuk kali open cam. Wajib. Nggak open cam saya kick. Berani kau nge-kick aku? Apa kau? Mau ngasih duit? Kalau ada aku kasih lah. Lagi lokek juga aku nih. Apa kau? Malam-malam. Nggak ada, kalau habis rungkat kena sampai besok 2 akun, 3 akunku 1 hari tumbang uang. Ini nggak ada pendeta yang berani sama gua nih. Tadi pendeta kabur. Gara-gara si tema. Enggak, gua nggak keras. Gua itu bahkan gua itu nggak bisa teriak loh. Gua jujur gua masih lemas nih, nggak bisa teriak gua. Ini suara gua udah nggak bisa kencang lagi. Kalaupun gua suaranya menang, itu karena murni bantuan soundcard. Sumpah, gua masih lemas ini, sumpah. Masih dalam masa pemulihan. Mana tahu ada Bang Adel lewat. Semalam aku di rumahnya Bang Paro, Bang Adel lewat, dia bagi-bagikan paus. Aku alhamdulillah dapat transferan 2,5 juta. Udah habis tapi duitnya. Masya Allah. Kapan aku ada yang transfer ya? Makanya dia kata si Paro, itu si ADL, itu Bang ADL lewat itu. Nah, mana tahu beliau lewat sini kan? Enggak, ini umat Paulus pada kejang-kejang nih, nggak ada yang ngalahin saya. Kenapa? Iya kan?
Ya pendetanya kabur. Jadi pendeta itu salah pamer. Nandar, saya bisa baca Ibrani Nandar. Padahal nggak becus dia. Ya Yunani aja nggak becus dia. Iya kan dia pas dia inget langsung Nandar maaf ya. Kabur pendetanya. Aduh kata saya. Kok buka aib kok pula? Yalah pendeta nggak ada berani orang kok buka aibnya. Enggak dianya salah. Jadi gini, dia itu mungkin kebiasaan pamer untuk orang lain. Dia baru ngeh gitu kan. Nandar, saya bisa baca Ibrani Nandar, bukan hanya membaca Nandar, kata critical text saya juga bisa. Dia baru ingat begitu, jadi dia nyadar deh. Waduh si Nandar kan bisa. Langsung dia, Nandar, katanya Nandar, langsung. Gak jadi. Langsung op itu. Langsung op. Kena mental dia baru diingat. Oh ya Nandar kan ahlinya ya. Iya dia ini jadi dia itu mungkin dia berasa ngobrol sama orang lain gitu kan. Dan orang itu pun mau aja dibodoh-bodohin ya. Nah dia berasa ngobrol sama orang lain. Pas dia ingat dia, waduh nanti gua dites nih gak bisa baca dia. Dia langsung. Paling dia bisa baca Kurios, Theos, itu. Enggak, itu mah Yunani. Enggak Yunani, itu mah Ibrani. Oh Yunani. Nah masalahnya gini, kalau gua tunjukin Ibrani yang perjanjian lama, orang bisa masih searching. Oh, kalau Yunani nggak bisa searching ya? Enggak, salah lu so tahu nih. Ini Bunda Esti. Emang gua tahu. Kalau gua tunjukin bahasa Ibrani yang perjanjian lama, orang bisa searching di Google. Tapi kalau gua tunjukin Ibrani yang perjanjian baru yang kayak gini, mau searching di mana? Mau cari bocoran di mana? Karena kan ini original teks perjanjian baru kan Yunani, ya kan? Ini dalam Pritadasa gitu. Nah, dia jadar dia, waduh, kalau saya suruh baca begini dia ngakunya bisa baca, malu kan. Nah, bingung dia. Makanya kabur langsung. Oten-oten sampai kecewa. Aduh, pendetanya kabur babak belur, kabur lagi. Bikin malu, bikin malu kekristenan. Ya makanya aku jujur ya, aku nggak, tadi dia ngeyel dia, aku sudah capek sebetulnya tuh, aku udah lemas, aku tuh lemas karena masih dalam pemulihan ya, kan dianya adu ngotot ya, adu suara gitu, aku kan udah nggak ada tenaga kan, wah kata udahlah, gua nggak bisa adu suara nih, lemes kan. Tapi kelihatan kok Nandar. Kelihatan kayak kurus sekarang, Ya 6 hari gua. Enggak, karena memang aku jujur minggu-minggu kemarin itu aktivitasku sangat padat banget. Ya ada ibu ke rumah, ya aku nganter istilahnya nggak istirahat lah, pulang pergi. Terus habis itu ke Jakarta ada undangan ceramah itu, undangan narasumber tuh. Berangkatnya pagi tuh. Jadi memang itu seminggu itu aku istirahatku tidurku itu mungkin sejam 2 jam. Makanya pas setelah itunya langsung kerasa ya. Dan aku nggak ada dopingan. Aku nggak ada dopingan gitu kan. Kalau yang lain kan minum vitamin lah, madu lah, habatus sauda. Aku nggak ada dopingan apa-apa. Pokoknya itu minum air putih, paling minum air putih gitu. Nggak ada dopingan madu, nggak ada dopingan habatus sauda, nggak ada dopingan vitamin A, vitamin D, vitamin C. Pokoknya aku tuh orangnya nggak terlalu ulet, nggak terlalu telaten untuk memperhatikan kesehatan tubuh. Tapi gini juga Nandar, kalau kita itu tubuh itu harus ada vitamin, minimal madu lah, madu bisa kayak madu gini, ini madu minimal madu untuk menjaga stamina tubuh kita, gitu. Iya. Tapi nggak ada peduli nih Bunda Esti nih, nggak ada. Bang Nandar, ini buat mendukung Bang Nandar, kasih madu ya, diminum terus ya, jaga kesehatan, nggak ada ini. Aku aja juga dikasih nih dari hamba Allah.
Tuh, kalau Bunda Hesi ini ada yang ngasih nih hamba Allah. Aku hamba Allahnya pada kemana ini ya? Harusnya Bang Nandar, saya tidak bisa mendukung apa-apa. Nih, madu buat Bang Nandar, buat perjuangan biar Bang Nandar sehat selalu. Mungkin aku sangat gembira, ya Allah, baik sekali nih. Gak ada. Ayolah saudaraku, bantu saudara kita. Gak. Bercanda guys, bercanda. Serius juga Nah, nggak aku beli apa-apa. nanti. Murah kok madunya 180 belum ongkir. Nih Bang Nandar, Habatus Sauda madu sehat selalu Bang ya. Gitu harusnya ya. Hamba tusut. Kalau dari rumahmu ke Kuningan, kayaknya nggak jauh tuh Nandar, kok dibilang jauh. Dari sana aja nanti ya, mudah-mudahan lah. Doain aja nih. Aku kirimin dari sana dekat rumahmu. Apa? Hamba tuh soda. Sama kalau nggak hamba tuh soda madu. Dari sana malah lebih bagus, madu hutan dia. Dari hutan. Gitu. Buat kesehatanmu. Aku tuh paling anti kalau dengar saudaraku tuh sakit, paling anti. Jadi kayak kepikiran terus gitu. Ini sakit apa? Makanya kemarin tuh kok nggak ada kabar kan aku telepon tuh kan. Woi Baluap, kok di mana? Kok nggak galep-lep? Iya, mau siapapun itu, saudara imanku itu mau siapapun, aku anti kali itu. Aku tuh paling nggak suka dengar orang sakit pertama, kedua itu gak ada kabarnya. Kok tiba-tiba gak ada kabarnya? Kok nggak lep? Gitu. Udah sakit didatengin lagi. Tiba-tiba kita kan, aduh. Kan itulah Aduh, ujian, kita kan nggak tahu. Iya. Kita itu kapan diuji, kapan Allah berikan kita ujian kan nggak bilang-bilang. Itulah ujian. Tuh, supaya kamu tuh jangan asih diskusi, pikirin juga tetangga gitu kali. Enggak, aku mikirin Aku kalau punya apa-apa itu selalu berbagi. Nah, mungkin ya namanya manusia kan. Bagi alamat saya kirim dari Malaysia, Bang Jakirok, saya kasih tahu. Kalau dikirim dari Malaysia itu ongkirnya berat Bang. Mendingan pesennya aja di sini. Nanti saya kasih tahu belinya di mana, gimana Bang? Kalau dari Malaysia kirim, ongkirnya mahal. Apalagi Nandar ini Kuningan Jawa Barat. Kalau mau nih, kawanku ada jual 180 belum ongkir. Boleh. Ya udah Bang Jakiarov, boleh DM saya ke sini. Ongkir itu lebih mahal. Harga madu 180 tambah ongkir 50. Berarti 230. Ongkirnya aja 2,5. Kapan kita diskusi Nandar? Nggak usah diskusi sama Kobaluap. Si Oki mah nggak si Oki. Si Oki ini udah berapa kali babak belur nggak kapok-kapok. Iya dia. Udah itu dia nggak menjawab. Itu aku bikin gondoknya kemani anak. Dia nggak menjawab. Tapi bukan hanya dia nih. Bukan hanya dia. Ya, nggak apa-apa. Syuk. Bang, nanti ini ya Bang. Bang Jakiarov DM aku ya. Aku selalu ke Bang Faro kan. Bang Faro ada yang dari Bang Nandar juga ada deket. Itu punya teman aku jual. Deket rumahnya ke Bang Nandar. Sehari nyampe. Nggak sampai dari sejam pun dia kalau mau kirimkan. Nah harganya sama. Tapi ini lebih keren lagi madu hutan. Kalau Nandar, kalau Faro kan madu pelihara. Madu hutan. Kalau abang mau nanti DM aku. Ya, biar kita kirimkan, biar dia sehat ya. Aku nggak tega juga nih. Aku lagi loke, bener loke aku bener. Aku juga nggak tega dia sakit. Udah, aku udah nggak sakit. Aku udah nggak sakit aku. Nandar sakit. Diam koki, jam dulu koki, jam dulu diam koki. kau Baluap. Kau masih punya mental kau diskusi Baluap. Mentalku selalu ada. Oh saya DM akad ya. DM ke sini. Aku follow ya Bang Jakiarov, aku follow akun privat abang ini. Kapan kita diskusi? Kok nggak menjawab, males awak. Dia nggak menjawab. Ditanya apa? Nah, dan aku bikin. Dia kapok lagi, kena WA pagi-pagi. Ayo gimana? Ya si Oki mah kapok debat sama aku. Dia sampai curhat sama istrinya. Aku baru sembuh pelanggaran, baru hari ini bisa live.
Enggak. Baru sembuh pelanggaran aku. Oki itu gak ada kapoknya. Aku kalau dinilai dari orangnya ini ini si Oki nih ya. Oki ini nomor 1 itu keras kepala. Ini orangnya. Iya, satu Terus, bener. Nah, ngeyelnya luar biasa. Kedua, ketiganya ini dia gak bakalan kapok. Gak bakalan kapok. Jadi sistem dia gini, bodoh amat. Lu mau ngomong apa bodoh amat. Aku mau diskusi sama Kak Hesti. Moderatornya Nandar gimana? Ngapain pakai timer aja lah. Kayak itu aja PK aja kalian sendiri. PK Malas kalian aku. berdua lah, aku sendirian. Gak usah lah. Aku sudah tahu kapasitas Oki. Iya, greget cepat aku angkat tangan sama dia. Gak, tapi bener Bang Oki. Bang Oki ini orangnya ngeyel. Nandar lah orang paling Gak bisa. Kalau Gak bisa jawab. Ini Gak bisa jawab. Nandar ya. Kalau nanya sama Nandar, kita nanyanya match pertama. Dia baru jawab nanti itu. Match terakhir udah Ya closing terjawab. dijawabnya pertanyaan kita. Aku masih mending menjawab ya. Oki mah lain ditanya, lain dijawab. Iya. Waduh. Pasti dia jawab itu pas closing statement nggak, baru dijawabnya Kak. Kesalnya hati. Ditanya. Ya, tapi dijawab. Tunggu dulu. Apa-apa kau bilang kesel? Kau kesel? Kesel. Nadar jawab di akhir statement. Ya daripada kami lebih kesel lagi. Kau tidak menjawab sama sekali. Jangan kau kesel-kesel Kak. Enggak, Bunda Esti, tapi jangan salahkan Oki. Bukan dia nggak mau menjawab, bukan dia nggak mau menjawab. Memang nggak ada jawabannya. Nandar lah. Jadi dia muter-muter kan? Oke gini sistemnya. Kalau diskusi sama Nandar tuh butuh mikir, itu diam, butuh tenang. Enggak. Sisi Oke ini gini sistemnya. Misalnya kita tanya A. Nanti dia perginya kemana bilang? Ke jet, tapi gak ketemu nanti dianya. Ke jet, terus nanti ke K, terus nanti ke C. Ke A-nya ini gak dijawab sama dia. Awak udah dibawa muter sama dia, gak ada jawabannya. Aja. Ya, tapi itu Bang Oki itu gini, kadang bahasanya nih. Jaminan keselamatan. Nanti yang dibahas konsep ketuhanan. Dia nanya tentang konsep ketuhanan. Jadi kita itu ini temanya konsep keselamatan. Sebentar dulu Bang Oki, ini kan kita Nandar begini ya. Pokoknya kita bahas. Sekarang aku udah belajar kalau diskusi sama Nandar jangan nanya udah belajar. sebelum terakhir baru kita tanya, soalnya dijawabnya pas closing statement. Ya. Ditanggapin nggak bisa. Kenapa gini loh? Kenapa aku jawab di akhir statement? Karena yang dibahas ini bukan konsep ketuhanan, tapi jaminan keselamatan. Makanya aku abaikan terus. Soalnya kenapa? Ini bahasanya tentang jaminan keselamatan. Bahasanya konsep ketuhanan. Diskusi apa kita? Biar aku mandi ini. Di room siapa? Ngapain kau mandi jam segini? Nggak boleh. Jangan. Baru pulang. Masuk angin. Iya, tapi nggak boleh. Mending kolap cuci muka aja. Benci sama aku tuh perhatian loh orang ini. Emang baik lah dia sama aku. Emang. Nah, kecuali kalau udah jam 1 baru boleh mandi. Malah bagus. Kalau jam 1. Ya, bagus. Kalau di bawah jam 1 nggak boleh. Bahkan kami ini sunnahnya mau sholat tahajud mandi. Karena Rasulullah pada saat mau sholat tahajud dia mandi supaya badannya segar. Tapi sholat tahajud jam berapa? Jam 2, jam 3 mandi biar segar gitu. Ada tulang-tulang kita itu memang bagus kena air di jam segitu. Jam-jam 1 itu. Cuman kalau jam segitu nggak bagus. Gak bagus, angin dia. Angin. Iyalah, aku baru pulang lah, baru selesai. Iya, masalahnya kalau kau nanti sakit, kau sakit kan? Gak ada kawan kami nanti untuk bully kau. Bang Nandar, ada orang diskusi sama aku Bang Nandar. Habis diskusi ya Bang Nandar ya. Didiaminya aku 1 bulan lebih diaminya. Biasanya aku masuk room dia ditegurnya, tidak disapanya. Giliran aku naik, barulah dia curhat. Gara-gara kan lu bikin piti kan itu. Aku di WA pagi-pagi gara-gara dia. Kenapa emang?
Dia bikin PT katanya PR. Aku memang pada saat itu bilang PR, tapi ku jawab langsung. Langsung dibikinnya PT PR di situ, tapi dipotong. Gak ada dibikinnya bahwa aku menjawab pertanyaan itu. 1 bulan lebih aku didiaminya. Iya. Kau tahu? Tahu kan nanti siapa yang WA pagi-pagi? Dek ini katanya. Tahu siapa? Habis itu ya kan? Habis tahu ngambek kakak kita satu nih, terpaksa lah kita hapus PT itu kan. Dihapus ya PT-nya ger. Emang Bang Oki curhatnya sama Bang Juma. Agak ada yang curhat, dia bikin PT. Aku diskusi sama Kak Hesti, memang betul. Itu kupotong. Terakhir itu Kak Hesti menjawab, betul, tapi kupotong kan? Kenapa dipotong? Hah? Videonya kenapa dipotong? Aku akuin, sengaja dia, biar banyak yang nonton, maka gak ada otak deh. Naik kan video tuh. Kan dia Bang. Biasanya itu ditegor, aku naik gitu kan ngobrol. Didiaminya 1 bulan lebih aku. 1 bulan lebih didiaminya. Gak minta maaf. Sudah lah, itu memang. Gak, maksudnya kenapa harus nunggu sebulan gitu kan? Lah aku nggak tahu Bah. Itu dia nggak tahu kenapa aku diamin. Gara-gara kau baluap katanya. Coba jadi PT dia itu lewat di TikTok, dilihat sama Bang Juma, dilihat langsung aku pagi-pagi deh ini jawabannya gini. Udah aku jawab loh Bang, bilang gitulah. Memang dijawab lah itu. Cuman aku potong. Emang aku akuin dijawab. Bohong aku kalau aku bilang tuh nggak dijawab. Sama itu Kak, sama kayak si RK dulu, nggak tahu sekarang ya. Jadi dia itu kalau dia lagi ngomong, jadi dipotong sama dia tuh waktu kan kalau kita debat kan pakai timer kan ya. Jadi pas dia ngomong seolah-olah kita nggak bisa jawab, padahal memang waktunya waktu dia gitu. Di framingnya Nondor gak bisa jawab, padahal bukan nggak bisa jawab, memang lagi dia ngomong. Waktunya ngomong. Waktunya dia gitu. Itu kayak CRK itu framing. Kalau itu Bang, sebenarnya ada jawabannya di terakhir dan itu sama jawaban Bang Nandar itu sama sebenarnya. Cuma aku potong pas dia ngomong PR, aku potong lah di situ kan. Ngamuk dia sama aku. Terpaksa lah kita minta maaf sama kakak ini kan. Dihapus videonya. Langsung dihapus. Buat apa video dibandingkan tuh berteman tunda enak buat apa? Cuman sebatas video kan buat apa? Gitu.